Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas kewajiban jangka pendek, yaitu hutang wesel. Sebelum mengetahui apa itu hutang wesel, akan lebih baiknya kita mengetahui apa itu kewajiban jangka pendek terlebih dahulu. Kewajiban jangka pendek adalah hutang yang harus dilunasi dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar dalam waktu 1 tahun sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Adapun jenis-jenis hutang jangka pendek ialah hutang usaha atau hutang dagang, hutang wesel, dividen, pendapatan diterima di muka, hutang pajak, dan hutang biaya. Kita ke pembahasan utama kita, yaitu mengenai hutang wesel. Jadi apa sih hutang wesel itu? Hutang wesel adalah pinjaman jangka pendek oleh seseorang atau perusahaan dengan cara menerbitkan sebuah bukti tertulis yang disebut wesel bayar. Nantinya, dokumen tersebut menjadi tanda pengakuan utang dan pernyataan sanggup bayar kepada pemberi dana. Jadi, hutang wesel jangka pendek ini adalah pembayaran atau peminjaman yang dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam periode 1 tahun. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hutang wesel. Jenis hutang wesel terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hutang wesel berbunga. Hutang wesel berbunga adalah hutang yang pada tanggal jatuh tempo pelunasannya sebesar nilai nominal ditambah dengan bunga. Artinya, debitur wajib membayar hutang pokok beserta bunga pada saat waktu jatuh tempo tiba. Yang kedua yaitu hutang wesel tidak berbunga. Hutang wesel tidak berbunga adalah hutang yang pada tanggal jatuh temponya pelunasannya hanya sebesar nilai nominal dan tidak ada kewajiban membayar bunga. Dan biasanya hutang wesel tidak berbunga ini termasuk dalam kategori kewajiban jangka panjang. Pencatatan hutang wesel. Di sini terpapar salah satu contoh mengenai hutang wesel, di mana pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga Rp500.000. Pembayarannya dilakukan 3 bulan kemudian. Perusahaan ABC memberikan surat kesanggupan membayar dalam bentuk promes dengan memberikan bunga 12% per tahun. Jatuh tempo wesel tanggal 31 Agustus 2002. Maka pencatatan ke dalam jurnalnya ialah transaksi terjadi pada tanggal 2 Juni dengan keterangan pembelian didebit Rp500.000 dan hutang wesel dikredit sebesar Rp500.000. Karena perusahaan ABC memberikan surat kesanggupan pembayaran dalam bentuk promes wesel dengan bunga 12% per tahun, maka penulisan dalam jurnalnya ialah promes wesel atau wesel dibayar didebit sebesar Rp500.000, beban bunga didebit sebesar Rp15.000 dan kas dikredit sebesar Rp515.000. Adapun penghitungan beban bunga dapat dihitung dengan waktu tempo wesel dikali bunga wesel 12% dikali nilai nominal wesel yaitu Rp500.000, kemudian dibagi 12 dikali 100 hingga nantinya didapatkan angka Rp15.000 yang nantinya mempengaruhi kas. Kemudian apabila transaksi pembelian barang dagangan terjadi pada tanggal 1 November 2002, maka diperlukan ayat jurnal untuk mencatat beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar atau hutang bunga sebagai berikut. Apabila pembayaran wesel dilakukan pada tanggal 1 November, artinya pembayaran wesel lewat dari waktu jatuh tempo, sehingga pada penulisan atau dalam pencatatan jurnalnya akun yang akan ditulis ialah debit beban bunga sebesar Rp10.000 dan hutang bunga dikredit sebesar Rp10.000. Adapun beban bunga dihitung sama dengan rumus sebelumnya. Yang membedakan di sini adalah waktu dari tanggal 1 November ke 31 Desember ialah 2 bulan. Maka rumusnya 2 dikali 12% dikali nilai nominal wesel sebesar Rp500.000 kemudian dibagi 12 kali 100 sehingga nantinya hasilnya ialah Rp10.000. Sehingga pada saat pelunasan tanggal 31 Januari 2003 perusahaan akan menjurnal sebagai berikut.
Pencatatan 31 Januari, debit promes sebesar Rp500.000, debit beban bunga sebesar Rp5.000, debit hutang bunga sebesar Rp10.000, dan kas kredit sebesar Rp515.000. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC mendiskontokan wesel yang bernilai Rp500.000 90 hari, tingkat diskonto 12%. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002 dengan jurnal sebagai berikut. Dari informasi soal sebelumnya, maka kita dapatkan bahwa pada tanggal 2 Juni, wesel didiskontokan dengan tingkat diskonto 12% dan dengan jangka waktu wesel 3 bulan. Artinya, periode diskontonya sudah diketahui yaitu 90 hari dengan nilai jatuh tempo weselnya sebesar Rp500.000. Maka, pencatatan atau penulisan dalam jurnalnya ialah debit kas sebesar Rp485.000, debit diskonto wesel bayar sebesar Rp15.000, wesel bayar dikredit sebesar Rp500.000. Adapun nilai diskonto wesel bayar didapat dari perhitungan nilai wesel bayar Rp500.000 dikali tingkat diskonto yaitu 12% dikali periode diskontonya 90 hari dibagi 360. Sehingga nantinya diperoleh nilai tunai yang lebih kecil dari nilai nominal wesel karena adanya nilai diskonto wesel bayar. Nah, dalam prosedur pembelajaran lainnya, perusahaan juga dapat mendiskontokan wesel bayar pada bank. Karena diskonto berarti perusahaan menggunakan sejumlah tertentu dari nilai nominal wesel, sehingga peminjam akan memperoleh nilai tunai yang lebih kecil dari nilai nominal wesel. Baiklah, itulah sedikit pemaparan tentang hutang wesel. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.